Teman-teman sekalian yang terkasih, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Seperti yang Anda baca di dalam judul video saya kali ini, pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang bahasa Nagi, bahasa Melayu Larantuka sebagai bahasa yang terancam punah. Saya akui bahwa teman-teman mungkin saja terkejut dengan judul video yang saya tuliskan. Kira-kira apa fakta di balik bahasa Nagi atau bahasa Melayu Larantuka sebagai bahasa yang terancam punah? Dan kira-kira apa alasannya? Apa alasan di balik bahasa Nagi bisa diklasifikasikan sebagai bahasa yang terancam punah? Lalu kira-kira apa solusi yang bisa kita tawarkan supaya bahasa Nagi bisa dibawa keluar dari ancaman kepunahan? Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saksikan yang ini. Teman-teman, jikalau Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, subscribe, like, dan komen. 1, 2, 3. Secara umum, populasi penutur bahasa Melayu Larantuka atau bahasa Nagi itu berjumlah sekitar 20.000. Jikalau ditilik dari populasi yang ada, maka sebenarnya susah bagi kita atau belum bisa dikatakan bahwa bahasa Melayu Larantuka atau bahasa Nagi itu berada di dalam posisi yang terancam punah. Tetapi kita perlu ingat bahwa hanya dengan melihat jumlah populasi penutur saja tidak menjamin bahwa sebuah bahasa itu bisa dianggap sebagai bahasa yang aman atau tidak berada di dalam ancaman kepunahan. Penjelasan mengenai bahasa Nagi sebagai bahasa yang terancam punah bisa dilihat di dalam slide ini. Sumber yang saya pakai untuk menjelaskan bahwa bahasa Nagi adalah bahasa yang terancam punah berasal dari sebuah situs bahasa dunia yang bernama glottolog.org. Anda bisa lihat di dalam video ini bahwa kata glottolog.org itu sudah digaris bawahi. Di situ Anda bisa baca di bawahnya ada kata juga yang digaris bawahi yaitu threaten. Kata threaten itu dalam bahasa Inggris berarti terancam. Dan sumber yang saya pakai itu berasal dari publikasi yang dilakukan oleh David M. Eberhard dan Gary F. Simons and Charles D. Fenig tahun 2020. Mereka ini merupakan kontributor yang berasal dari ethnologue.com yang juga merupakan sebuah situs bahasa internasional. Menurut ketiga ahli ini di dalam ethnologue.com, yang perlu saya jelaskan bahwa ethnologue.com itu tidak bisa saya akses karena situs itu adalah situs berbayar. Karena itu saya menggunakan ethnologue.com. Karena itu saya menggunakan glottolog.org sebagai acuan karena situs ini bisa diakses secara gratis. Anda bisa lihat di bawah peta itu merupakan peta Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan area di mana bahasa Melayu Nagi Larantuka dituturkan yang diberi tanda lingkaran hijau. Kalau Anda lihat di atasnya tertulis Malay Larantuka, kemudian ada tanda sama dengan NB threaten. Itu berarti bahwa status kesehatan bahasanya itu berada di dalam posisi terancam punah. Jadi bahasa Melayu Larantuka atau bahasa Nagi adalah bahasa yang terancam punah. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Nagi atau bahasa Melayu Larantuka bisa dianggap sebagai bahasa yang terancam punah. Alasan yang pertama adalah persepsi para penutur bahasa Melayu Nagi Larantuka terhadap bahasanya sendiri.
Jikalau para penutur bahasa Melayu Nagi Larantuka beranggapan bahwa bahasa Melayu Nagi Larantuka adalah bentuk pemerkosaan atau pelecehan terhadap bahasa Indonesia, itu merupakan awal dari kepunahannya. Jika penutur bahasa Melayu Larantuka beranggapan bahwa bahasa Melayu Larantuka adalah bentuk pemerkosaan terhadap bahasa Indonesia, itu adalah awal di mana bahasa Melayu Larantuka berada di ambang kepunahan. Mengapa demikian? Karena persepsi yang negatif tentang bahasa dari penutur-penuturnya menentukan kualitas atau derajat kehidupan daripada sebuah bahasa. Semakin positif sebuah bahasa dipersepsi oleh penutur bahasanya sendiri, maka semakin sehat pula bahasa tersebut. Bahasa Nagi adalah bahasa yang terbentuk semenjak pedagang-pedagang Melayu mulai menetap di Larantuka, kemudian di abad 17 ditandai dengan kedatangan para imigran dari Malaka, kemudian bahasa itu bercampur dengan para pelaut Portugis, pedagang Portugis, dan para padri Portugis. Kemudian bahasa itu juga mengalami percampuran dengan bahasa Belanda dan dituturkan tidak hanya oleh orang-orang di Larantuka, melainkan juga para pendatang dari Ambon, Sumba, Sabu, Kupang, dan daerah-daerah sekitar. Maka bahasa itu di dalam sejarah pembentukan kota Larantuka mengalami pematangannya sehingga pada hari ini disebut bahasa Larantuka. Jika para penuturnya beranggapan bahwa bahasa itu sendiri adalah bentuk perkosaan dari bahasa Indonesia, maka secara tidak langsung para penutur itu mulai bersikap a priori terhadap bahasa Melayu Larantuka, dan itu adalah sebuah konsepsi yang salah. Yang kedua, bahasa itu sendiri atau bahasa Melayu itu sendiri mengalami kepunahan karena tingginya tingkat interferensi di antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Larantuka yang membuat kedua bahasa itu terlihat sama. Memang saya akui bahwa bahasa Melayu Nagi Larantuka itu adalah pada dasarnya adalah bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia itu dasarnya adalah bahasa Melayu. Karena itu jika ditarik dalam pohon akar keluarga yang sama, mereka ini merupakan bahasa Melayu. Tetapi itu tidak berarti bahwa bahasa Melayu Larantuka berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia itu sama seperti bahasa Melayu Larantuka. Perlahan tetapi pasti, jika perbendaharaan bahasa Melayu Larantuka itu semakin hari semakin menggunakan bahasa Indonesia, maka perlahan-lahan bahasa Melayu Larantuka itu akan menjadi sama seperti bahasa Indonesia, dan akhirnya hilanglah bahasa Melayu Larantuka itu. Jika keadaan ini terus-menerus terjadi, maka kita akan melihat bahwa pada suatu hari nanti bahasa Melayu Larantuka akan menjadi sama seperti bahasa Indonesia, dan itu bukan lagi bahasa Melayu Larantuka melainkan bahasa Indonesia. Penyebab yang ketiga adalah tingginya angka brain drain. Brain drain adalah istilah bahasa Inggris untuk menunjukkan sebuah fenomena di mana terjadi tingginya angka eksodus atau keluarnya orang-orang terdidik maupun kaum muda dari Larantuka menuju keluar Larantuka oleh karena faktor-faktor politik dan ekonomi. Orang lebih suka keluar ke Larantuka karena mereka berpikir bahwa di luar kota Larantuka atau di luar Larantuka mereka bisa menemukan situasi atau keadaan ekonomi yang lebih baik yang menunjang penghidupan mereka, ketimbang mereka harus tinggal di dalam Larantuka dan terus-menerus bercokol dengan kemiskinan yang sama.
ini bisa dipakai untuk melihat betapa tingginya angka gelombang perantauan yang keluar dari kota Larantuka menuju ke tempat-tempat yang lain, semisal Jakarta, Surabaya, Makassar maupun Kupang. Faktor-faktor ini menentukan di dalam tingkat kadar viabilitas atau kualitas kehidupan dari bahasa Melayu Larantuka itu sendiri. Kemudian kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan supaya bahasa Melayu Larantuka itu bisa dipertahankan dan bisa dijauhkan dari keadaan terancam punah. Yang pertama, setiap penutur bahasa Nagi mesti memiliki persepsi yang positif tentang bahasanya sendiri. Persepsi yang positif itu bisa diperoleh dengan sebuah kesadaran bahwa historisitas atau sejarah pembentukan bahasa Nagi Larantuka tidak diperoleh melalui bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Melayu Larantuka dibentuk jauh sebelum bahasa Indonesia terbentuk. Bahwa bahasa Melayu Larantuka terbentuk semenjak para pedagang Melayu tiba di Larantuka di sekitar abad ke-10, kemudian terus-menerus terjadi gelombang kedatangan pedagang Melayu hingga kemudian orang-orang Malaka melarikan diri dari Bandar Malaka di abad ke-17 dan datang ke Larantuka. Di situ terjadi penguatan yang signifikan atas bahasa Larantuka atau bahasa Melayu Nagi, dan kemudian bahasa itu bercampur dengan kosakata Portugis yang dibawa oleh orang-orang Portugis, dan kemudian bercampur lagi dengan bahasa Lama Holot, bahasa-bahasa yang dibawa oleh orang dari Maluku, Sumba, Sabu, dan kemudian dia berakumulasi di dalam sejarah dan akhirnya membentuk identitasnya sendiri yang disebut bahasa Melayu Larantuka atau yang lebih familiar disebut sebagai bahasa Nagi. Solusi kedua yang bisa saya tawarkan adalah bahwa perlu digalakannya kegiatan-kegiatan budaya yang mana di dalam kegiatan budaya tersebut bahasa Melayu Nagi bisa dipakai sebagai bahasa pengantar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud itu semisal membuat kegiatan pidato di dalam bahasa Nagi, kegiatan membaca puisi di dalam bahasa Nagi, atau kegiatan menulis cerpen atau menulis komik di dalam bahasa Nagi. Hal-hal seperti itu bisa dipakai untuk menggerakkan semangat kaum muda dan meningkatkan kesadaran yang positif mengenai eksistensi bahasa Nagi di kalangan generasi muda. Di dalam zaman yang demikian kompleks, di mana bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa asing mulai mengambil alih fungsi komunikasi di dalam masyarakat, kegiatan-kegiatan berbasis budaya harus dilakukan supaya anak-anak kita disadarkan bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari identitas yang tidak terlupakan di dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan demikian bisa membentuk kesadaran bahwa bahasa daerah itu penting sebagai identitas di dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan sehari-hari orang Nagi. Solusi yang ketiga adalah bahwa media-media yang ada atau berbasis di Larantuka, entah itu media online atau media elektronik seperti radio, bisa memberikan ruang kepada bahasa Nagi, di mana di dalam pelaporan berita atau acara-acara atau rubrik-rubrik media tersebut menggunakan bahasa Nagi, sehingga bahasa Nagi dipakai dan para penutur bahasa Nagi bisa melihat bahwa ternyata bahasa Nagi bisa dipakai sebagai sarana literasi dari orang-orang berbahasa Nagi, dan dengan demikian bisa membentuk semacam kepercayaan diri di dalam penutur bahasa Nagi bahwa bahasa Nagi bisa menjadi tempat di dalam arus komunikasi para penutur bahasa Nagi sendiri atau orang-orang di Larantuka, dan itu bisa menaikkan derajat kepercayaan diri dari para penutur bahasa Nagi akan bahasa yang dituturnya.
Solusi yang keempat adalah bahwa perlu diusahakan adanya perbaikan ekonomi dari komunitas-komunitas berbahasa Nagi yang ada di Larantuka, sebab perbaikan ekonomi memainkan peranan penting dalam persepsi para penutur bahasa Nagi terhadap bahasa yang dituturnya. Jika sebuah komunitas penutur bahasa daerah memiliki tingkat ekonomi yang baik, maka mereka cenderung memiliki perspektif atau cara pandang yang baik terhadap komunitasnya atau masyarakatnya. Maka jikalau orang-orang Nagi bisa berjuang untuk memperbaiki kehidupan ekonominya, maka perlahan-lahan mereka akan merasa percaya diri baik terhadap budayanya maupun terhadap masyarakatnya, terlebih terhadap bahasa yang dituturnya. Dengan demikian, ini bisa dipakai untuk menaikkan derajat kepercayaan diri orang-orang yang berbahasa Nagi, dan itu juga bisa dipakai untuk bisa memperkuat posisi bahasa Nagi di dalam kehidupan sosialnya, dan itu bisa merambat ke dalam posisi bahasa Nagi sebagai bahasa yang terancam punah menjadi bahasa yang jauh lebih sehat jika dilihat dari kualitas kesehatan atau daya hidup sebuah bahasa. Jika hal-hal seperti ini bisa diperhatikan, maka saya merasa pasti bahwa bahasa Nagi perlahan-lahan akan menjadi jauh lebih sehat, jauh lebih aman ketimbang statusnya yang sekarang sebagai bahasa yang terancam punah. Bahasa Nagi adalah sebuah identitas, dan identitas ini akan hancur, akan hilang jikalau orang-orang yang memiliki identitas ini tidak menjaga bahasanya dengan baik. Karena itu adalah sebuah tanggung jawab etis dan tanggung jawab moral bagi orang-orang yang berbahasa Nagi untuk menggalakkan bahasa Nagi ini di setiap sektor kehidupannya, menemukan kegembiraan untuk menuturkan bahasa Nagi ini, supaya bahasa Nagi ini menjadi lebih kuat di dalam tantangan zaman yang semakin tidak peduli kepada bahasa daerah. Ada banyak bahasa di Indonesia yang terancam punah, dan salah satunya adalah bahasa Nagi. Saya berharap supaya semua orang Nagi yang menonton video ini bisa menjadi lebih mencintai bahasa Naginya. Dengan demikian memberdaya gunakan bahasa Nagi ini di dalam ranah keluarga dan masyarakat, supaya bahasa Nagi ini bisa berguna tidak hanya di masa lalu, tetapi juga di masa ini dan di masa yang akan datang, sebagai tanda bahwa orang Nagi juga memiliki bahasanya yang bukan hanya mencontek bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa Melayu yang lain, tetapi bahasanya sendiri, yaitu bahasa Melayu Larantuka. Sampai jumpa di dalam video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.